Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu terdiri dari 3, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian atau ragam. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai simpangan rata-rata. Bagaimana dan apa itu simpangan rata-rata? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi simpangan rata-rata itu untuk mengetahui seberapa jauh suatu data itu menyimpang dari rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata ini akan kita pelajari untuk data tunggal dan data. Nah, untuk simpangan data tunggal itu kita akan menggunakan rumus ini. SR sama dengan 1/N sigma mutlak XI dikurangi X bar dari I sama dengan 1 sampai N, di mana X bar itu adalah rata-rata hitungnya, N adalah banyaknya data, dan XI adalah data ke I. Nah, agar kalian lebih paham, coba simak ini. Nah, misal ada data nilai 5 siswa kelas A. Nilainya ada 2, 3, 6, 9, dan 10. Nah, berapakah simpangan rata-rata dari kelas tersebut? Untuk menentukan simpangan rata-rata, yang pertama kita cari adalah tentukan dulu rata-ratanya. Nah, rata-rata untuk data tunggal itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 tambah 10 dibagi 5 sama dengan nilainya adalah 6. Kemudian yang berikutnya kita tentukan dulu harga mutlak dari XI dikurangi X bar. XI itu adalah nilai ini, nilai-nilai 2, 3, 6 itu, dan X bar itu adalah rata-ratanya. Nah, XI-nya kalau kita tulis dalam tabel akan jadi seperti ini. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita akan menentukan dulu nih XI dikurangi X bar. Nilai ini dikurangi rata-rata, berapa sih? 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Kemudian 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3, dan seterusnya. Setelah itu kita akan tentukan harga mutlaknya atau nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari negatif 4 berarti berapa? 4. Nilai mutlak dari negatif 3 berarti 3. Ingat ya, nilai mutlak itu nilainya akan selalu positif gitu. Nah, maka jumlahnya ini adalah 14 atau sigmanya adalah 14. Nah, setelah itu kita baru akan menentukan simpangan rata-ratanya atau SR-nya. SR itu adalah 1/N sigma nilai mutlak XI kurangi X bar dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, berapa itu N-nya atau banyaknya data kan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dikalikan sigma atau jumlahnya ini tadi adalah 14. Maka 1/5 dikali 14 sama dengan 2,8. Berikutnya adalah simpangan rata-rata yang datanya itu berkelompok atau ada interval datanya. Nah, maka kita gunakan rumusnya seperti ini, di mana X bar adalah rata-rata hitung, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan XI itu adalah titik tengah kelas ke I, N banyaknya data, dan K adalah banyak. Contohnya seperti ini. Data hasil penjualan beras dalam 44 hari. Datanya ini ya bentuk interval atau datanya berkelompok. Nah, untuk menentukan simpangan rata-ratanya,
Yang pertama kita lakukan adalah menentukan rata-ratanya dulu. Baru kemudian kita tentukan simpangannya, simpangan rata-ratanya. Mari kita tentukan rata-ratanya terlebih dahulu ya. Masih ingat cara menentukan rata-rata? Rata-rata itu kita cari dengan menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk nilai tengah kelas pertama ini dari 10 sampai 20, masih ingat titik tengah adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. 20 ditambah 10 dibagi 2, berarti 30 bagi 2, 15. Kemudian yang ini 31 ditambah 21 dibagi 2, berapa? 26, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita menentukan lagi FI, frekuensi dikali dengan nilai tengah. FI dikali XI. 15 dikali 9, 135. 26 dikali 6, 156. 37 kali 10, 370. 48 dikali 6 sama dengan 288, dan seterusnya. Nah, jumlahnya berapa ini keseluruhannya? Jumlahnya 1760. Maka setelah ini kita bisa menentukan rata-ratanya dengan menentukan X bar atau rata-rata adalah sigma FIXI dibagi sigma F. Dimana sigma FIXI adalah ini, totalnya ini 1760, dan sigma FI adalah ini jumlahnya frekuensi. Maka hasilnya adalah 40. Nah, kita udah tahu nih ternyata rata-ratanya 40. Nah, sekarang kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu menentukan simpangan. Nah, kemudian kita tentukan simpangan rata-ratanya. Kita udah punya bekal ini ya. Kita pertama akan cari dulu nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Titik tengah dikurangi rata-ratanya. Nah, kita masih ingat bahwa rata-ratanya adalah 40. Maka di kelas pertama ini 15 dikurangi 40. Negatif 25 karena ada nilai mutlaknya, maka nilainya 25 positif. Ingat bahwa nilai mutlak itu adalah selalu positif. Berikutnya adalah 26 dikurangi 40. Sama dengan negatif 14, di harga mutlak jadi positif 14, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan perkalian antara frekuensi ke I dengan harga mutlak XI dikurangi X bar. FI dikali XI min X bar. Jadi ini di sini kita kalikan dengan ini. 25 dikali 9 sama dengan 225, kemudian 14 dikali 6 sama dengan 84, 3 dikali 10 sama dengan 30, 8 dikali 6 sama dengan 48, 19 kali 9 sama dengan 171, 30 dikali 4 sama dengan 120. Nah, jumlahnya ini berapa? Sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar, 524 jumlahnya ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke rumus SR. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini sigma FI dikali mutlak XI min X bar, berarti ini ya. Ini 678 dibagi 44 sama dengan 15,4. Nah, demikian tadi adalah pembahasan kita tentang simpangan rata-rata. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.